apakah itu Jokowi ataupun Fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ada video yang sangat menarik ya, yaitu pernyataan dari Presiden kita Prabowo Subianto, yang mana beliau ini sangat tegas dan jelas sekali ya. Beliau di sini rencana kemarin kan diundang ke reuni Akbar 212, tapi beliau tidak merespon, beliau tidak menanggapi ya, mungkin karena beliau tahu ya apa visi dan misi dari adanya reuni itu bukan untuk kemaslahatan bersama, tapi ada tujuan tertentu, yaitu ingin katanya mengadili Bapak Jokowi presiden kita ya. Tapi ini tidak sesuai dengan apa yang telah sikap diambil oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo di sini sangat mengkritik sekali apa yang telah dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab ya. Nyata-nyatanya saya juga sangat kasihan ya. Habib Rizik ini dendam dalam hatinya sangat besar, sangat menggebu-gebu, tidak pernah selesai ya. Sampai kapanpun ini tetap Pak Jokowi dimusuhi, Bapak Jokowi Fufufafa itu mau diadili, digini gitulah, tidak pernah melihat pengorbanan dari Bapak Presiden ya. Padahal Bapak Presiden kita itu pengorbanannya pada negara sangat besar ya. Dianggap perusak apalagi itulah, tidak merasa ya kalau dirinya itu yang suka mengadu domba, merusak umat, memprovokasi umat. Presiden kita yang nyata-nyata banyak kontribusi terhadap negara, pembangunan, bantuan pada rakyat-rakyat miskin, itu sudah sangat jelas sekali. Namun dengan kecerdasan Bapak Presiden itu bisa menyikapi dan menanggapi adanya tuntutan ini dengan sangat bijak ya. Presiden kita itu sebenarnya orang yang sangat alim ya. Beliau di sini mengatakan kalau beliau itu menurut ustadz saya, kata beliau. Jadi beliau ini juga santri. Artinya menyimpan dendam katanya tidak boleh. Apalagi ya melampiaskan, menyimpan saja tidak boleh kata beliau. Ya mungkin kalau beliau ini pendendam, rival-rival beliau, orang-orang yang menusuk beliau dari belakang, mengkhianati, beliau tidak akan pilih jadi menteri. Nyatanya di sini menteri-menteri beliau, kata beliau, banyak yang dari musuh-musuh beliau, rival beliau ya. Ini adalah dari sifat tawadhu beliau ya, yang tidak ingin menyimpan dendam dalam hatinya. Beda dengan HRS yang katanya ulama Habib, tapi suka mengadu domba, suka menyimpan dendam, amarah. Ini tidak sesuai dengan apa ya, titelnya ya. Titelnya seharusnya seorang Habib atau yang mengaku dirinya dzurriyyah Rasul itu bisa
menjadikan suasana itu dingin, tidak panas, tidak terprovokasi seperti itu. Lah untuk jelasnya marilah kita saksikan bersama. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. Subianto tidak menanggapi undangan reuni 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember. Prabowo lebih memilih melakukan kerja di modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin atau BINS milik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Karawang, Jawa Barat bertepatan dengan reuni Akbar 212. Bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh Presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini ternyata bernegara itu
keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Nah, sekarang kita bisa membedakan ya pastinya antara orang berilmu dan tidak berilmu, antara orang pintar dan orang yang pura-pura pintar. Jadi seperti Pak Prabowo itu orang yang berilmu, karena ketika berilmu itu mengedepankan akhlak yang dikedepankan.
Beda dengan orang yang hanya pintar saja ya, akhlak itu dikebelakangkan, tidak diutamakan. Maka sering kali orang pintar itu menjadi provokator, menjadi pemecah belah seperti itu karena kurangnya adab atau tata krama. Makanya Rasulullah itu kan diutus untuk menyempurnakan adab atau akhlak ya, karena dengan adab beliau yang lemah lembut itu banyak dari golongan kafirin menjadi masuk Islam seperti itu, bukan sebaliknya.